Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nurjana, NIM 2018 1001 0311 112 dari Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak sekali diberikan kenikmatan, baik nikmat jasmani maupun rohani. Dan yang tak kalah penting adalah kenikmatan Islam dan iman. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliaulah sang revolusioner dunia yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju nuril Islamiyah. Berbakti kepada kedua orang tua non-muslim. Teman-teman semua, pasti kita sudah tahu bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban setiap muslim. Bahkan di dalam Islam sudah ditegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang artinya, "Dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, telah menyapihnya hingga usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku," kata Allah, "dan kepada kedua orang tuamu." Dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa kita sebagai seorang anak wajiblah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena orang tua yang begitu banyak telah berkorban untuk anak-anaknya. Di dalam sebuah keluarga, peran orang tua sangatlah penting, terlebih untuk anak-anaknya. Orang tua akan berperan sebagai pendidik dan pengasuh. Mereka akan meluangkan cinta dan kasih sayangnya hanya untuk anak-anaknya kelak. Lalu, bagaimana pandangan Islam mengenai agama lain? Teman-teman semua, kita pasti sudah tahu bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dari sini kita tahu bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Namun, dengan adanya penjelasan ayat tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak tetaplah harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Perbedaan keyakinan antara seorang anak dengan orang tuanya tidak sepatutnya membuat mereka menjauh dan terpisah, bahkan tidak menjalin silaturahmi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh anak yang akan berbakti kepada kedua orang tua non-muslim. Yang pertama yaitu tetap berbuat baik meskipun tidak bertengkar karena perkara agama. Disebutkan dalam sebuah cerita dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, "Pada zaman Rasulullah SAW, ibuku yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir mengunjungiku karena rindu. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, haruskah aku menemuinya?' Dan Rasul menjawab, 'Iya.'" Teman-teman semua, dari sini kita tahu bahwa seperti apapun orang tua, kita harus tetap berbuat baik kepadanya, meskipun orang tua kita dalam keadaan non-muslim. Namun, jika orang tua bertengkar dengan anaknya hanya perkara agama, maka seorang anak wajib untuk tidak menjadikan orang tuanya sebagai teman setianya. Yang kedua yaitu tidak bisa memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Kita sudah tahu bahwa dosa syirik merupakan dosa yang sangat besar dan tidak bisa diampuni oleh Allah.
kecuali pelakunya bertaubat. Lalu bagaimana keadaan orang tua kita yang non-muslim? Sebaik apapun orang tua kepada anaknya, kita sebagai anak tidaklah boleh memintakan ampun untuk mereka karena mereka masih dalam keadaan non-muslim. Seperti halnya firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 113 yang artinya, tidaklah bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun kepada orang-orang musyrik, padahal orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka. Yang ketiga yaitu tidak mematuhinya dalam ketidaktaatan. Perintah orang tua adalah wajib untuk ditunaikan oleh anak-anaknya, karena jika tidak ditunaikan, anak-anaknya akan mendapatkan dosa. Namun bagaimana jika perintah itu melanggar syariat Islam? Kita sebagai anak tentu tidak boleh menunaikan perintah tersebut. Kemudian kita bisa menyampaikan alasan untuk menolaknya dengan lembut agar orang tua kita tidak tersakiti dan tersinggung perasaannya. Yang terakhir yaitu mengajak orang tua non-muslim untuk masuk Islam. Seorang anak yang mampu mengajak dan membawa orang tuanya memeluk agama Islam itu adalah tanda cintanya, karena seorang anak telah membebaskan orang tuanya dari azab neraka. Seperti halnya firman Allah dalam Quran surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat ini sudah jelas bahwa kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan mematuhi segala perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban kita semua, dan yang tak kalah penting adalah kita menunjukkan akhlak kita kepada kedua orang tua kita yang non-muslim. Agar apa? Agar mereka tertarik dan ingin mengikuti langkah anaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ungzur maqala wala tanggur man qala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.